Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Regana Fatwa. Saya dari STAI Ibnu Sina Batam, kelas 4C, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampuh oleh dosen Bapak Bayu Mujrimin, MPDI. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan tentang kitab Safinatun Najah. Saya akan membacakan 2 pasal. Yang pertama yang mewajibkan mandi, dan yang kedua fardu-fardu mandi. Yang pertama, mujibatul husli yang mewajibkan mandi sitatun, ada 6. Ilajul khasafati fil farji, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam farji, wa khurujul mani, dan keluarnya mani, wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan melahirkan, wal mautu, dan mati. Yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam farji. Masuknya kemaluan laki-laki ke dalam farji atau kemaluan perempuan, yang dimaksud dengan hubungan seksual adalah masuknya hasyafah atau kemaluan laki-laki ke dalam farji, kemaluan perempuan, meskipun memakai alat pengaman ataupun tidak keluar mani. Secara umum, semua mazhab mewajibkan mandi, sebab utamanya adalah masuknya hasyafah ke farji, baik jalan depan atau jalan belakang yang dimiliki wanita. Yang kedua, keluarnya mani. Keluarnya mani mewajibkan mandi baik dari laki-laki maupun perempuan. Keluarnya mani mewajibkan mandi secara mutlak, sehingga dapat dipahami baik keluarnya tersebut dalam keadaan terjaga atau tertidur, disengaja atau tidak, atau ada sebab atau tidak, disertai syahwat atau tidak, karena yang menjadi titik pokok adalah yang penting keluar sperma atau mani. Terkait dengan keluar mani, perlu dibedakan antara mani, mazi, dan wadi. Jika mazi adalah cairan putih lengket yang keluar dari seseorang ketika ada hasrat seksual yang tidak terlalu kuat, sedangkan wadi adalah cairan putih keruh yang keluar sehabis buang air kecil atau ketika mengangkat beban yang berat. Mazi atau wadi hukumnya najis dan tidak mewajibkan mandi. Keduanya hanya membatalkan wudhu. Yang ketiga, haid. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita dalam keadaan normal, minimal sehari semalam atau 24 jam, dan maksimal 15 hari. Sedangkan umumnya haid keluar selama 7 atau 8 hari. Perempuan yang keluar darah wajib mandi setelah selesai keluarnya darah yang sudah mencapai 24 jam, baik terus-menerus dalam sehari, semalam, atau terputus-putus dan hendak melakukan ibadah yang membutuhkan kesucian, seperti sholat, tawaf, atau membaca Al-Quran. Bila keluarnya darah mencapai 24 jam, semisal 2 jam keluar darah lalu berhenti, kemudian keluar darah lagi 3 jam, terus berhenti lagi, hal itu belum wajib mandi karena belum bisa dipastikan akan mencapai 24 jam yang menjadi batas minimal bisa disebut haid. Karena itu, ia cukup membersihkan kemaluannya kemudian berwudu dan masih berkewajiban melakukan sholat. Baru ketika darah sudah mencapai 24 jam, berkewajiban untuk mandi ketika darah tersebut telah berhenti keluar atau mampet, dan hendak melakukan ibadah yang mensyaratkan suci. Yang keempat, nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Minimal nifas adalah waktu sebentar, sedangkan maksimalnya adalah 60 hari. Umumnya nifas berlangsung selama 40 hari. Sebagaimana haid, wanita yang mengalami nifas juga wajib mandi setelah darahnya terhenti atau mampet.
Hanya dalam nifas tidak perlu menunggu hingga mencapai hitungan 24 jam. Karena asal darah keluar setelah melahirkan sudah dapat dikategorikan nifas. Perlu diketahui bahwa wanita yang sudah mengalami haid atau nifas tidak diperbolehkan dan tidak sah melakukan wudhu atau mandi ketika sedang keluar darah atau belum mampet. Hal itu dikarenakan fungsi utama wudhu atau mandi adalah menghasilkan kesucian, sedang ia menjalani keluar darah yang menjadi penyebab hadas, maka hanya diperbolehkan melakukan mandi sunnah yang fungsi utamanya menghilangkan aroma tak sedap karena hendak berkumpul dengan orang banyak, seperti mandi sunnah ketika hendak memasuki Mekah dan mandi saat 2 hari raya. Yang kelima, melahirkan. Melahirkan normal termasuk hal yang diwajibkan untuk mandi, meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging. Sedang bila proses persalinan melalui bedah sesar, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap diwajib mandi, dan ada yang mengatakan tidak. Yang keenam dan terakhir, orang-orang yang meninggal. Orang yang meninggal wajib dimandikan selain orang yang meninggal dalam kondisi syahid dan selain korban keguguran atau aborsi yang belum tampak bentuk sebagai manusia, seperti masih berbentuk segumpal daging. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian bentuk manusia seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan. Pasal yang kedua adalah pasal fardu mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal furudul husli, fardu mandi. Isnani, ada 2. An-naitu, niat, watak mimul badani bil ma'i, dan meratakan seluruh anggota badan dengan air. Fardu mandi ada 2. Yang pertama, niat. Niat mandi wajib ini harus dilakukan ketika pertama kali air disiramkan ke anggota tubuh kita. Anggota tubuh yang pertama kali disiram ini pada dasarnya bebas, bisa bagian kepala, wajah, dan lainnya. Akan tetapi, jika pertama kali menyiramkan air tersebut tidak dibarengi dengan niat, maka anggota tubuh yang sudah disiram tadi harus disiram kembali karena belum masuk ke dalam mandi wajib. Misalnya, ketika seseorang mandi wajib, lalu yang disiram yang pertama kali adalah bagian kepala, lalu langsung dilanjutkan ke bagian wajah, dan niat mandi wajib dilafalkan ketika menyiram wajah itu, maka bagian kepala tadi harus disiram kembali, meski sudah basah. Hal ini karena ketika air mengenai kepala tadi, ia belum melafalkan niat mandi wajib sehingga bagian kepala tersebut belum dihitung mandi wajib. Adapun niat mandi wajib secara umum adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghuslah li rafil hadasil akbari fardha lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, meratakan seluruh anggota badan dengan air. Seluruh tubuh yang dimaksud dalam hal ini bagian-bagian yang dapat terlihat secara langsung oleh mata atau tubuh bagian luar. Oleh sebab itu, seseorang yang mandi wajib harus meratakannya ke seluruh bagian tubuh, termasuk lipatan-lipatan kulit. Kulit yang ada di bawah kuku, dari ujung sampai pangkal rambut, ketiak, belakang telinga, jenggot, serta bagian-bagian organ intim dan yang ada di sela-sela kedua bokong. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.